Pada konten bahas kali ini kita akan ngomongin tentang sekolah rakyat, salah satu program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo yang akan diselenggarakan per nanti bulan Juli melalui Kementerian Sosial. Dan ya, kenapa gue akan ngebahas hal ini? Karena ini adalah isu yang cukup dekat dengan gue, karena gue berada di ilmu kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial. Dan ya, kita akan bahas sekolah rakyat dari A sampai Z. Selamat datang di konten bahas. Let's go. Informasi yang gue akan sampaikan kepada teman-teman semua adalah informasi yang gue dapatkan dari wawancara dengan salah satu pengelola penyelenggaranya, dan gue juga telah melakukan observasi ke salah satu tempat yang akan digunakan untuk menjadi sekolah rakyat di daerah Bandung. Kita harus tahu dulu bahwa sekolah rakyat ini adalah sekolah yang dimana diperuntukkan untuk masyarakat-masyarakat yang berada di garis kemiskinan ekstrim. Jadi nggak bisa kalau dikatakan ada orang yang rentan miskin atau miskin, itu bisa masuk sekolah rakyat. Ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat dengan kemiskinan ekstrim yang memiliki anak, akan tetapi karena masalah ekonomi, anaknya tidak bisa melanjutkan kuliah atau bahkan ada yang putus sekolah, maka disekolahkan lagi dengan peran negara. Udah, kalian fokus orang tuanya cari pendapatan untuk kalian hidup, anaknya kita ambil untuk dididik lewat sekolah rakyat. Ya hitung-hitung ngurangin beban kalian gitu loh. Dan di sisi yang lain, si keluarganya ini apakah akan dicul? Setahu gue enggak, sedapat informasi gue itu enggak. Mereka itu dapat tunjangan lewat program keluarga harapan, terus juga mereka dapat BPJS gratis. Jadi meskipun anaknya dididik gitu ya, anaknya dididik, mereka juga sebagai keluarganya tetap dapat tunjangan, dapat jaminan dari PKH, program keluarga harapan, juga BPJS gratis. Ada juga pertanyaan yang beredar cukup banyak, cukup masif di masyarakat. Kenapa diselenggarakan di Kementerian Sosial? Kenapa enggak diselenggarakan di kementerian yang memang ada di pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kabinet gemuk, pusing gua ngapalin namanya. Nah, oke, kenapa Kemensos? Ada dua alasan dari informasi yang gue lakukan. Alasan yang pertama adalah karena Kementerian Sosial itu memiliki fasilitas yang tersebar yang dapat atau mumpuni untuk dijadikan sekolah rakyat. Ada sentra-sentra, itu tuh bisa dikatakan mumpuni. Karena di dalam sentra kan ada residensial. Nah, residensial itu bisa digunakan untuk dijadikan sekolah rakyat, yaitu asramanya. Yang kedua adalah karena Kementerian Sosial memiliki datanya. Memiliki data tentang data terpadu sosial ekonomi nasional, DTSEN. Kementerian Sosial punya itu untuk mengidentifikasi data tersebut, mana nih orang yang memang berada di garis kemiskinan ekstrim, dan juga mana yang masih miskin aja gitu loh. Karena sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk warga dengan kemiskinan ekstrim. Sehingga untuk mengurangi ketidaktepatan program, kementerian yang memiliki data gitu ya, kementerian yang memiliki data itu akan dijadikan penyelenggara dengan dukungan bahwa ada fasilitas yang mumpuni yang bisa digunakan. Kan ada 53 fasilitas atau tempat lokasi yang sudah siap untuk dijalankan di bulan Juli sekolah rakyat ini. Yang awalnya 65 dengan sasarannya 200. Sasarannya itu 200. Nah, terus juga ada yang beredar bahwa apakah ini penyelenggaranya hanya Kemensos? Itu tidak. Kementerian Sosial itu berkolaborasi dengan banyak kementerian dan juga lembaga. Ada Kementerian Pertanian, itu yang bertanggung jawab untuk suplai pangan anak-anaknya. Nasi, segala macam itu dari Kementerian Pertanian. Terus kurikulumnya itu adalah kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Sosial. Kementerian Pendidikan ini juga bertanggung jawab untuk rekrutmen guru-gurunya, serta pembuatan kurikulumnya. Apakah kurikulumnya akan berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain? Itu pasti beda. Dari informasi yang gue dapat dari orang yang melakukan
penerimaan gitu ya, PPDB, itu beda banget kurikulumnya. Multi enter, multi exit lah. Gue nggak bisa ngejelasin juga karena gue nggak terlalu paham ya multi entry, multi exit itu apa. Akan tetapi kurikulumnya ini tidak akan sama dengan pendidikan-pendidikan yang ada di pendidikan biasanya. Dari SD, SMP, SMA itu nggak sama. Akan ada perbedaan-perbedaannya. Apakah Mas Gibran akan memasukkan kurikulum AI di sekolah rakyat? Tidak tahu, karena juga tidak jelas Mas Gibran ngasih tahunya ya. Terus juga ada Kementerian PUPR. Kementerian PUPR ini akan bertanggung jawab langsung untuk pemenuhan sarana dan juga prasarana. Jika ada memang kerusakan di salah satu fasilitas yang dimiliki Kementerian Sosial, itu akan dihandle langsung oleh Kementerian PUPR untuk direnovasi, untuk dipersiapkan menjadi asrama. Nah, sekolah asrama ini, sekolah rakyat ini kan berbentuk asrama ya. Nah, salah satu model atau salah satu contoh yang digunakan di dalam sekolah rakyat ini adalah sekolah yang dimiliki oleh Bapak Hairul Tanjung. Karena Bapak Hairul Tanjung itu punya sekolahnya asrama, dan pengen dicomot lah si sistemnya. Meskipun gue nggak yakin juga akan sama persis, akan tetapi sistem modelnya adalah Kementerian Sosial ini dengan sekolah rakyat mencontoh kepada sekolah yang dibuat oleh Bapak Hairul Tanjung. Dan juga Krida Nusantara kalau nggak salah ya, atau gue lupa Taruna Nusantara, antaranya ada Nusantara-Nusantaranya di belakangnya. Nah, mereka tuh mencontoh dua dari sekolah asrama tersebut. Dan anak-anaknya pun yang berada nanti di sekolah rakyat itu akan didampingi oleh pekerja sosial. Ini masih belum uncertain ya, ini belum pasti bahwa kabar ini anaknya akan didampingi, akan tetapi yang pasti adalah bahwa anak itu nanti akan dinilai kompetensinya dari mulai tentunya akademiknya gimana, terus juga progresnya bagaimana, kesehatannya bagaimana, gizinya kayak gimana, sampai akhirnya kesehatan mentalnya kayak gimana. Pertanyaan yang beredar adalah tentang syarat masuknya. Gue nggak tahu secara persis si cara masuknya kayak gimana, akan tetapi ada dua indikator yang pasti. Indikator yang pertama adalah berada di bawah garis kemiskinan. Ekstrim, itu udah pasti. Yang kedua adalah mampu untuk melakukan tes potensi akademik dengan baik. Anak-anak ini berada di garis kemiskinan ekstrim, tapi tidak bisa memenuhi tes potensi akademiknya, itu kemungkinan besar tidak akan masuk ke dalam sekolah rakyat. Yang bisa masuk adalah orang yang berada di garis kemiskinan ekstrim dan bisa memenuhi tes potensi akademik dengan baik. Jadi nggak bisa asal-asalan. Nah, gue nggak tahu. Gue pun tidak dapat informasinya kalau sekiranya memang tidak bisa memenuhi tes potensi akademik ini, bakal kayak gimana. Kita akan stop dulu di situ. Gue sangat setuju dengan program ini. Bukan sangat setuju, setuju aja sebenarnya sama program ini. Dikarenakan bahwa pendidikan secara empiris itu merupakan salah satu alat yang paling efektif, bukan yang paling, tapi efektivitasnya sudah teruji untuk memotong garis kemiskinan dalam jangka waktu yang panjang. Artinya, sekolah rakyat ini kan bukan program yang bisa dirasakan secara langsung. Bisa dirasakan hanya dalam proses 10 tahun, 12 tahun, lama lah prosesnya. Sehingga di saat mereka sudah SD, SMP, SMA, mereka kuliah mendapatkan beasiswa gitu ya di sekolah rakyat, dikirim keluar, mereka datang lagi dengan lebih sejahtera. Meskipun anggarannya sangat besar, teman-teman. Gue bisa yakinkan itu. Karena nggak mungkin pengen ngebangun suatu sekolah rakyat full gratis, makan, minum, alat-alat, sampai dengan seragam, di handle itu nggak makan biaya yang besar. It's impossible. Dan dari informasi yang gue dapat juga, hampir dari satu anak itu, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah hampir dengan kurang lebih 1 miliar. Dari awal sampai dengan lulus, dengan makan, seragam, alat tulis, segala macam, itu hampir 1 M per anak, kurang lebihnya. Well, it's a big money tentunya, sehingga gue ngerasa it's worth untuk kita bahas.
karena anggarannya besar, ditambah juga it's important. Pendidikan di Indonesia tuh salah satu pendidikan yang why. Sehingga gue pengen ada atensi, ada perhatian yang memang nyorotin tentang masalah ini, pendidikan sekolah rakyat. So, teman-teman, kita juga harus tahu, meskipun Indonesia adalah negara yang berkembang dan juga menganut welfare state, Indonesia ini secara APBN yang mereka atau yang negara keluarkan untuk kesejahteraan sosial masyarakat Indonesianya masih tergolong tidak sebesar negara-negara lain yang memang menganut social welfare state. Mari kita contoh dengan negara-negara yang besarnya dulu, negara-negara yang besarnya kayak Prancis, Denmark, Swedia, Norwegia. Mereka mengeluarkan hampir di atas 25% dari APBN mereka untuk kesejahteraan masyarakatnya, kesejahteraan sosialnya, dengan jaminan, perlindungan, segala macam. Indonesia sendiri itu masih berada di kisaran 24%-an. Negara-negara yang besar ini di atas 25% nih, ngeluarin APBN untuk hal yang seperti ini. Dan mulai kesehatan, pendidikan, jaminan, bantuan sosial, segala macam itu di atas 25%. Indonesia tuh 24%-an, sekitaran di daerah situ. Meskipun perbandingan ini bukan perbandingan yang rasional gitu ya, perbandingan yang equal, perbandingan yang setara, karena Indonesia negara berkembang dengan negara maju, akan tetapi kita bisa lihat juga bahwa oke, targetnya segini. Targetnya tuh di atas 26%. Ini agak sedikit ironi mengenal bahwa Indonesia adalah welfare state. Akan tetapi kita juga bisa ngelihat kalau kalian ingin berpikir positif di Indonesia, gue rasa pikiran positif yang paling logik ya, yang paling masuk akal adalah Indonesia sedang nge-push untuk berada di atas 25% dengan ada sekolah rakyat ini. Makanya ya let's see lah ya. Let's see apakah benar atau enggak. Kalau kita bandingin dengan negara-negara berkembang pun, Indonesia nih masih dibilang ya di bawah, akan tetapi nggak jauh beda. Kayak Malaysia, segala Brunei atau segala macam ya. Itu tuh nggak jauh beda. Tidak, ya selisihnya nggak jauh beda meskipun Indonesia masih yang terendah. Nah, teman-teman, secara niat dan juga tujuan dari pemerintah dengan sekolah rakyat ini bagus. Gue respect malah. Karena pada akhirnya ada suatu program yang ya bisa dinikmati oleh banyak orang dengan tingkat ketergantungan seseorang dengan programnya itu minim. Tidak sebergantung itu gitu loh, karena tidak ada bentuk bantuan tunai, tidak ada bentuk bantuan pemenuhan sembako apa segala macam, pendidikan gitu loh. Anak-anaknya disuruh berjuang di ranah pendidikan untuk bisa mandiri. I respect that. Karena pada akhirnya ya kalau kalian sering dengerin konten gue ya, kesejahteraan sosial itu in the end keberfungsian sosial. Keberfungsian sosial itu salah satunya kemandirian gitu loh. Nah, dengan adanya pendidikan gue harapkan lebih tepatnya mereka atau anak-anak dengan di bawah garis kemiskinan ini ya mereka bisa mandiri. Meskipun ini memang tidak terlepas dari banyaknya masalah ya. Seperti yang kita tahu juga kalau di Indonesia ini setiap kebijakan yang terkesan bagus kadang menjadi suatu hal yang tidak bagus lagi karena dalam prosesnya banyak banget korupsi atau segala macam ya. Gue berharap hal ini bisa diatasi dengan baik lah. Ditambah juga kita dilihat dari sisi masyarakat ya, ancaman dari masyarakatnya adalah masyarakat yang mental miskin. Kita harus perhatikan itu juga. Karena Kementerian Sosial pakai data terpadu sosial ekonomi nasional, gue takutnya data kementerian yang di bawah garis kemiskinan ekstrim ini malah naik karena untuk nikmatin hal ini gitu, nikmatin program-program sekolah rakyat, bantuan sosial, PKH segala macam ya. Hal yang kayak gitulah yang harus dikhawatirin gitu, karena like it or not,
kemiskinan tuh bukan masalah pemerintah dan juga masyarakat gitu. Kadang masalah pemerintahnya aja, kadang masalah masyarakatnya aja gitu. Bansos deh, let's say bansos tuh banyak yang salah sasaran. Banyak loh bansos tuh yang salah sasaran, yang dimana orang yang menerimanya tuh orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya mobil, orang-orang yang rumahnya 2 tingkat dan terkelola dengan baik, rumahnya banyak. Masyarakatnya nggak mau lepas, masyarakatnya selalu ingin dibantu oleh masyarakat, oleh pemerintah, banyak. Sehingga gue harap buat masyarakat juga bisa memperhatikan nih si program sekolah rakyat ini, karena dananya juga cukup gede. Ya kita sama-sama lihat, awasi lah ya, karena setiap proses, selalu dalam proses masalah kebijakan di Indonesia tuh, niat tujuannya bagus akan, tapi prosesnya, ih, capek dah gue kalau ngomongin prosesnya. Korupsinya nggak habis-habis gitu loh. Gue nggak akan bahas yang kayak gitu. So, di sisi yang lain juga, buat kalian para masyarakat, ini diperuntukkan untuk memang seseorang yang dibutuhkan, yang benar-benar membutuhkan lebih tepatnya. Jangan sampai kalian ngambil hak seseorang yang beneran butuh hanya untuk kalian melepas tanggung jawab terhadap anak yang seharusnya itu tanggung jawab kalian dan kalian mampu. Jangan sampai bahwa program ini gagal bukan karena pemerintah, tapi karena masyarakatnya banyak yang licik. Banyak orang masyarakat yang melicikin sistem, yang menemukan lubang di dalam sistemnya sehingga mereka masuk. So ya, let's not do that guys ya. Ya mungkin ini informasi yang gue bisa kasih. Terima kasih banyak yang udah nonton, dan jangan lupa kalau kalian ada hal yang ingin bicarakan, just put it in the comment, taruh aja di komentar, gue akan senang sekali untuk ngejawabin kalian. So ya, gue Rangga Susana, ciao.